ini saya mencoba membuat grafik yang mudah-mudahan ini membantu untuk memahami dengan lebih mudah yang 3 tadi ya. Baik yang usaha maupun yang kegiatan pekerjaan bebas. Nah, mudah-mudahan ini bisa mempermudah dalam memahami. Meskipun ini Bu banyak banget ini anunya ya. Tapi kira-kira gini teman-teman. Nah, kita lihat pekerjaan bebas dulu ya. Kalau pekerjaan bebas itu dia pilihannya 2 ya. Kalau dia kurang dari 4,8 maka dia hanya boleh pakai NPPN ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kalau dia di atas 4,8 maka dia pasti harus pakai, menghitung PPh terutangnya adalah dengan penghasilan neto kali tarif. Kalau pakai pembukuan itu sebenarnya paling gampang. Karena dia pasti udah ketemu netonya, kemudian dikurangin sama ini untuk simplifikasi aja ya teman-teman, bukan neto, masa Bu neto langsung dikali tarif gitu, nggak dikurangin PTKP dulu, nggak, maksud saya tuh neto dikurang PTKP dulu, kemudian baru dikali tarif ya, ini maksudnya gitu ya. Cuman ini biar simple aja. Nah, kalau dia di bawah 4,8, jadi pekerjaan bebas yang dia omsetnya di bawah 4,8, dia punya 2 pilihan. Dia boleh pakai pencatatan, dia juga boleh pakai pembukuan. Gitu ya. Jadi pembukuan itu bukan karena dia omsetnya di atas atau di bawah, tapi karena dia memilih gitu. Kan ada orang yang sebenarnya dia omsetnya masih di bawah 4,8, dia tapi pengen pakai pembukuan. Boleh nggak? Ya boleh gitu ya. NPPN itu kan pilihan supaya lebih mudah. Kalau dia bisa yang ribet ya itu lebih baik gitu ya. Kalau ribet berarti lebih adil ya teman-teman, karena dia bisa mengurangkan seluruh biayanya. Tapi kalau dia nggak mau ribet, ya mungkin agak-agak nggak adil ya, agak-agak nggak adil karena biayanya berarti istilahnya dinafikan gitu, diabaikan. Dia boleh penghasilan bruto langsung kali norma, baru nanti dikalikan dengan tarif PPh pasal 17. Nah, ini untuk pekerjaan bebas. Jadi pekerjaan bebas pilihannya 2. Nah, sedangkan kalau dia usaha dia ada 3. Apakah omsetnya kurang dari 4,8 atau di atas 4,8 atau dia termasuk golongan OPPT. Nah, kalau kurang dari 4,8, dia boleh final PP23, tapi dia juga boleh memilih ketentuan umum PPh. Nah, kalau dia pilih ketentuan umum PPh, berarti dia punya 2 pilihan juga. Dia boleh pakai pencatatan, tapi dia juga boleh pakai pembukuan. Terserah dia mau pakai yang mana. Gitu ya. Jadi kalau usaha omsetnya kurang dari 4,8, dia ada 3 pilihan. Bisa pakai final, bisa NPPN, bisa pembukuan. Tapi biasanya orang-orang pilih PPh final ini ya, default-nya. Default itu maksudnya kalau dia tidak memilih, berarti dia final pasti gitu. Kalau misalnya nanti di soal ujian tidak ada keterangan, maka berarti dia final. Gitu ya. Nah, final ini berarti dia pakai menghitung PPh terutangnya itu langsung bruto dikali 0,5%. Kalau NPPN, bruto dikali norma dulu, baru dikurang PTKP, baru dikali tarif pasal 17 ya. Nah, kalau pembukuan, netonya dikurang PTKP, baru kali tarif pasal 17. Nah, kalau dia usaha dan omsetnya di atas 4,8 miliar, maka dia harus pakai ketentuan umum PPh, yang mana dia wajib pembukuan, dan kemudian cara ngitung PPh terutangnya itu adalah dengan tarif kali pasal 17. Pasal 17 itu yang mana? Yang 4 lapis progresif itu ya teman-teman, itu tarif pasal 17. Nah, kalau ternyata dia usaha dan dia termasuk ke dalam golongan OPPT, OPPT tadi kata kuncinya apa? Tempat usaha ya. Nah, kalau ternyata dia usaha dan ada tempat usahanya, maka dia punya 2 pilihan. Dia boleh pakai final kalau omsetnya kurang dari 8. Atau dia juga boleh pakai ketentuan umum PPh. Gitu. Kalau dia pakai ketentuan umum PPh, maka dia pakai pembukuan dan angsuran PPh-nya angsuran PPh-nya adalah bruto kali 7,5% tadi. Nah, kira-kira teman-teman?
Izin bertanya, Bu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kira-kira grafik ini bisa dipahami? Iya, Izin bertanya, Bu. silakan Mas. Siapa nih? Al-Ghifari, Bu. Givari ya? Tadi PPh final kan bayarnya per bulan ya, Bu. Iya, Sedangkan syaratnya adalah kurang dari 4,8 miliar. Itu gimana ngitungnya, Bu? Bisa saja kan pas bulan tuh bisa lewat dari iya. 4,8 miliar. Gimana ya? Maksudnya kita kan kalau menghitung per bulan belum pasti tuh. Setahunnya mungkin lebih dari 4,8 miliar atau kurang. Gimana nentuinnya, Bu? Ya, betul Mas. Jadi untuk PP 23 tarif final itu digunakan setahun penuh. Jadi dasarnya adalah tahun sebelumnya Mas. Jadi misalnya ini untuk tahun 2019 misalnya ya. Nah, maka untuk tahun 2020 si Herman ini, Mas Herman ini masih boleh pakai tarif final 0,5%. Meskipun misalnya di bulan April itu misalnya dari Januari dijumlahin sama yang Pondok Indah juga, misalnya udah lewat dari 4,8%, tapi sampai Desember dia masih boleh Mas pakai 0,5%. Jadi tarif final itu dia ngikut selama 1 tahun. Nah, ketika misalnya di April 2020 dia udah lewat, maka di tahun depan itu dia harus sudah pakai ketentuan umum PPh gitu, dan dia udah harus pakai pembukuan juga gitu Mas. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Jadi boleh sampai setahun, jadi dihabisin dulu tahunnya baru dia pakai tarif normal gitu ya. Nah, mungkin agak membingungkan ya teman-teman karena OPPT ini kayak overlap gitu ya sama PP 23. Nah, cuman memang karena peraturan mengenai OPPT ini belum dihapus, jadi ya tetap ada gitu, tetap diakui gitu. Jadi tergantung nih, kalau misalnya si OPPT ini kurang dari 4,8, maka dia boleh pakai PPh final. Masalahnya gini teman-teman, sebenarnya ketika dia di bawah 4,8, dia boleh nggak pakai angsuran yang 0,75% tadi? Sebenarnya boleh ya, cuman kan orang mikir ya, kalau PP 23 kan 0,5%, kalau OPPT 0,75%. Ngapain milih yang gede kalau bisa bayar kecil ya kan? Nah, makanya biasanya para OPPT ini mending dia pilih PP 23 gitu, PPh final PP 23. Karena dan kalau PPh final PP 23 ini kan udah otomatis ya teman-teman, di akhir tahun itu udah nggak perlu bayar apa-apa lagi gitu. Jadi udah selesai, benar-benar selesai kewajiban perpajakannya. Tinggal nanti laporan SPT tahunan aja deh di akhir tahun gitu. Tapi kalau dia OPPT pakai pembukuan, pakai yang angsuran tadi, yang 0,75% tadi, itu dia harus ngitung lagi tuh di akhir tahun. Hitung omsetnya berapa, kemudian dia hitung lagi pakai hitung-hitungan yang penghasilan neto, kemudian hitung lagi PTKP-nya, kemudian dia harus kaliin lagi sama tarif pajak, dapat PPh terutang. Nah, setelah PPh terutang, barulah dia kurangin sama ini tadi, yang angsuran PPh 25, yang 0,75% itu. Nah, baru deh tuh dia kurangin. Baru dapat PPh yang masih harus dibayar. Artinya jalannya panjang banget bagi seorang OPPT. Kalau misalnya dia di bawah 4,8 dan dia pakai tarif pakai ketentuan umum, itu agak ribet gitu istilahnya ya. Makanya orang-orang banyak yang pilih pakai PPh final aja 0,5% udah selesai. Nggak ada bayar-bayar lagi, nggak ada ngitung-ngitung lagi. Gitu, mungkin gitu ya. Jadi sebenarnya di lapangannya pun OPPT ini mungkin udah nggak ada yang pakai lagi gitu. Kecuali untuk yang di atas 4,8. Nah, kalau di atas 4,8, kalau usaha biasa, kalau misalnya dia nggak ada tempat usahanya, dia kan pakai ketentuan umum nih, pembukuan netonya, tadi angsuran 25-nya, itu ngitungnya agak ribet gitu ya. Nanti akan kita pelajari di akhir-akhir, mungkin pekan ke-6 atau ke-7 nanti kita pelajari tentang angsuran 25. Cara ngitung angsuran 25. Nah, tapi kalau misalnya dia ada tempat usaha, kayak tadi si Ruben Onsu ya, puyeng dia ngitung PPh 25 untuk tempat-tempat usahanya, maka dia boleh pakai yang
tarif OPPT ini. Misalnya si Ruben omsetnya udah di atas 4,8 teman-teman. Jadi dia boleh pakai 0,75% kali bruto. Nah itu yang dia setor setiap bulan untuk setiap tempat usahanya. Jadi tiap bulan tiap tempat usaha 0,75% kali bruto. Tapi itu adalah PPh 25 ya teman-teman, angsuran. Itu bukan PPh terutang, jadi itu hanya angsuran aja. Oke.